Bab 1447. Kedua lubang bulat tersebut bukan hanya lubang biasa, bahkan ada sedikit asap yang keluar dari atasnya. Ini menunjukkan bahwa Wira menggunakan sesuatu yang kuat, sehingga bisa melubangi pedangnya. Apa yang kamu gunakan? Ini membuat tanganku terasa sakit. Dudung mencoba mengangkat pedangnya lagi, tetapi setiap kali dia mencoba, suara itu kembali terdengar. Dor, serangan itu membuat tangannya terasa sangat tidak nyaman. Dono yang duduk di mimbar, hampir tidak tahan melihatnya. Anak tersayangnya kini dalam situasi bahaya. Saya rasa Wira sudah menang, bagaimana kalau kita menghentikan pertandingan ini saja? Ucap Dono mencoba menghentikan pertandingan. Namun, Hasto mendengus dingin seraya berkata, bagaimana bisa semudah itu dihentikan? Pihak lawan bahkan belum memohon ampun, dan Wira juga belum menjatuhkannya dari arena atau membuatnya tidak bisa bergerak. Jika kita berhenti sekarang, apa yang akan dikatakan orang-orang? Maksud Hasto sudah cukup jelas, pertandingan harus terus berlanjut sampai ada pihak yang menyerah atau dilumpuhkan. Dia sudah bisa menebak, pria bertopeng itu mungkin anaknya Dono yang sengaja menyembunyikan tingkat seni bela dirinya. Jika mereka bisa melakukan hal seperti ini, itu berarti mereka sudah siap untuk menerima konsekuensi terburuk. Dono kembali berkata, meskipun kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya, kita tetap harus bertindak adil dan menjaga keselamatan mereka. Melihat situasi saat ini, Wira sudah bisa dianggap menang. Dono kembali menyatakan pendapatnya. Dia tahu bahwa Hasto mungkin telah menemukan kecurangan di sini, itulah sebabnya dia berusaha menentang semua perkataannya. Dengan statusnya, Dono tidak bisa menggunakan posisinya untuk menekan Hasto. Tuan Dono, apakah mungkin ada keterkaitan antara kamu dan pria bertopeng itu sehingga kamu begitu terburu-buru? Menurut pendapatku, tingkat seni bela diri orang ini sudah jauh melampaui Asrik awal. Perkataan Hasto sudah cukup jelas, jika kepala Dono masih tidak mengerti, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan otaknya. Dono yang mendengarkan itu tercekik, tidak tahu harus berkata apa lagi. Puspa melihat pemimpin keluarga Sitomo itu dengan penuh ejekan. Meskipun sebagai orang suci, dia tidak memiliki posisi yang cukup, namun dia tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu bertindak semena-mena. Jika terjadi sesuatu pada Wira, dia akan membuat keluarga Sitomo membayar semuanya. Di atas panggung, pertarungan antara kedua orang itu masih berlanjut. Dudung yang tahu dia tidak bisa mengangkat pedangnya, jadi dia berencana untuk bertarung dengan tangan kosong melawan Wira. Namun, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Lalu dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang memukul bahunya, membuat bahunya terasa sakit. Dor, dor. Serangan berikutnya mengenai bahunya yang lain, dan keduanya menjadi lemas. Aduh, Tuan Muda, apa yang terjadi denganmu? Tidak mungkin kamu tidak bisa menghadapi beberapa senjata rahasia kecil, kan? Bukankah kamu orang yang sangat berbakat? Perkataan Wira membuat wajah Dudung menghitam, jelas, dia sangat marah. Dia tidak bisa menggunakan kedua lengannya lagi. Dudung tahu, jika Wira kembali menyerangnya, bukan tidak mungkin Wira akan mengarahkan serangan itu ke kaki atau pusaka bagian bawahnya. Oleh karena itu, Dudung terpaksa berkata, pertandingan ini aku mengaku kalah. Bab 1448. Dudung mengakui kekalahan seraya menunduk tak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Lebih baik tidak melakukannya jika dia tahu akan seperti ini sejak awal. Melihat Dudung sudah menyerah, Wira menyimpan senapan kecilnya dan berjalan ke tengah panggung. Dia membungkuk sedikit ke arah Juan dan 8 pemimpin keluarga di atas mimbar. Pertandingan bisa dianggap selesai, kan? Aku telah mengalahkan ke-10 dari mereka. Setelah Wira mengucapkan kata-kata tersebut, ekspresi Dudung terlihat buruk. Dia dengan marah melempar topengnya lalu bergegas pergi. Sebelum pergi, dia bahkan tidak lupa memandang tajam ke arah Wira. Sampai kapanpun, Dudung tidak akan pernah mengampuninya. Meskipun Wira memenangkan ketiga level ujian, tidak ada jaminan dia akan menang di kompetisi nanti, karena semua pemuda paling berbakat di keluarga akan berada di sana. Wira, kamu memiliki bakat luar biasa dan seni bela diri yang luar biasa. Ini memang bakat langka di dunia. Oleh karena itu, aku mengumumkan bahwa kamu telah melewati ujian ini.
Juan berdiri, memberikan pujian kepada Wira, dan mengumumkan kemenangannya. Wira mengangguk sedikit, kemudian melihat ke arah Puspa sambil tersenyum. Puspa mengerti bahwa ini adalah bukti Wira padanya. Ini bukti bahwa Wira juga bisa melakukannya di Sekte Langit. Selain keterampilan yang telah dia pelajari, dia juga mempunyai kecerdasan dan senjata rahasia yang unik. Setelah pertandingan, semua pemimpin keluarga meninggalkan panggung satu demi satu. Juan memanggil Wira untuk memasuki ruang kerjanya. Sebelum masuk, Puspa agak khawatir tentang Wira. Ayahmu mungkin ingin memberitahuku tentang ujian level ketiga, kamu tidak perlu khawatir, ucap Wira seraya menepuk bahu Puspa, untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Setelah Wira memasuki ruangan kerja ayahnya, Puspa menunggu di pintu cukup lama, hampir 1 batang dupa, baru kemudian Wira keluar dari dalam. Setelah keluar, wajah Wira tidak menunjukkan perubahan apapun. Puspa juga tidak bisa membaca apapun. Bagaimana? Apa yang dikatakan ayahku padamu? Mengapa cukup lama? Puspa bertanya dengan gelisah pada Wira. Wira hanya menjawabnya dengan senyuman, kemudian, Wira menariknya ke samping, seraya berkata, tidak baik membicarakan masalah ini di depan ruangan ayahmu. Wira melanjutkan, ayahmu tidak memberitahuku apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa setelah semua ini berakhir, dia akan mengatur pernikahan untuk kita, ucap Wira sambil menatap Puspa dengan senyuman. Wajah Puspa langsung berubah warna, lalu memberikan tamparan pelan di dada Wira. Kamu bicara apa sih? Kamu bahkan belum lulus dari 3 ujian, apakah ayahku begitu percaya padamu? Wira menimpali, tentu saja, bahkan dia sangat yakin padaku. Toh aku adalah orang yang dia tunggu selama ini. Aku juga satu-satunya orang yang mempelajari teknik matahari hebat. Hanya aku yang bisa menyelamatkan hidupmu. Bersambung.